Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Mela Distifarini dari Pendidikan IPA FKIP Universitas Sumber. Pada video kali ini, saya akan menampilkan rangkaian kegiatan dan pengalaman saya selama KKN di Desa Rawatantu. Berikut videonya. Pelaksanaan KKN tahun ini tentu berbeda dengan pelaksanaan KKN pada tahun-tahun sebelumnya, di mana program KKN tahun ini mengacu pada bentuk kuliah kerja yang berfokus pada bantuan gugus COVID-19 atau unit yang setara, dengan fokus pada salah satu bidang, di mana saya memilih aspek di bidang lingkungan, dengan judul Pemanfaatan Lingkungan Sekitar dalam pembuatan hand sanitizer alami sebagai upaya pencegahan COVID-19 di era new normal. Pada langkah awal, saya meminta izin kepada kepala dusun untuk melakukan KKN di lingkungan terkait dan melakukan observasi serta berinteraksi dengan beberapa warga sekitar untuk mengidentifikasi masalah. Ternyata banyak ditemukan tanaman yang sebenarnya cocok dimanfaatkan untuk membuat hand sanitizer alami. Caranya adalah sebagai berikut. Adapun alat yang dibutuhkan ada timbangan, saringan, gunting, pisau, wadah, gelas ukuran kecil, botol semprot, gelas ukuran besar, dan panci untuk steam. Bahannya ada air panas, aquades, jeruk nipis, dan daun sirih. Yang pertama, panaskan panci untuk steam dengan mengisi air dan memanaskannya di atas kompor. Yang kedua, cuci dan keringkan daun sirih. Setelah daun sirih kering, potong daun sirih dengan ukuran kecil. Kemudian, timbang daun sirih yang sudah dipotong sebanyak 10 gram. Untuk mendapatkan ekstraknya, rendam potongan daun sirih menggunakan air panas sebanyak 40 ml. Setelah itu, steam rendaman daun sirih selama 15-30 menit dengan menggunakan api kecil. Langkah selanjutnya yaitu peras jeruk nipis hingga mendapatkan 5-10 ml air perasan jeruk nipis. Selanjutnya, saring air perasan jeruk nipis. Usahakan lakukan kegiatan ini beberapa kali. Kemudian, jika waktunya sudah cukup, matikan api dan angkat rendaman daun sirih dari panci. Setelah itu, saring rendaman daun sirih yang telah di-steam. Jika semua bahan yang dibutuhkan telah siap, lakukan pencampuran dengan mencampurkan 40 ml ekstrak daun sirih, 50 ml aquades, dan 10 ml perasan jeruk nipis. Setelah itu, aduk campuran hingga rata. Dan langkah terakhir, memasukkan hand sanitizer yang sudah jadi ke dalam botol semprot. Dan hand sanitizer alami non-alkohol sudah siap digunakan. Setelah saya mengetahui cara pembuatan hand sanitizer alami non-alkohol, saya juga melakukan pendampingan kepada ibu-ibu di lingkungan terkait. Setelah pendampingan yang pertama, ternyata ibu-ibu menginginkan alternatif pembuatan hand sanitizer alami yang lebih tahan lama.
Kemudian, saya mencari referensi dan menemukan cara pembuatan hand sanitizer alami beralkohol yang memiliki jangka waktu penyimpanan yang lebih lama. Berikut adalah cara pembuatannya. Adapun alat bahan yang dibutuhkan ada lidah buaya, baby cologne, air hangat, alkohol 96%, pengaduk, pisau, saringan, gelas ukuran kecil, gelas ukuran besar, wadah, dan alat blender. Pertama-tama, potong dan kupas lidah buaya. Selanjutnya, potong lidah buaya menjadi bagian yang lebih kecil. Setelah dipotong, cuci lidah buaya menggunakan air hangat sebanyak 2 kali. Setelah dicuci dan ditiriskan, haluskan lidah buaya menggunakan blender. Jika sudah cukup, matikan blender dan saring lidah buaya yang telah dihaluskan untuk dipisahkan dengan lendirnya. Setelah itu, lakukan pencampuran dengan perbandingan 3:1. Yaitu 300 ml alkohol dan 100 ml ekstrak lidah buaya. Untuk pewanginya, tambahkan 40 ml baby cologne. Kemudian, aduk campuran hingga rata. Dan hand sanitizer sudah jadi. Langkah terakhir yaitu memasukkan cairan hand sanitizer ke dalam botol semprot. Dan hand sanitizer sudah siap digunakan. Untuk mengisi sisa waktu yang tersedia, saya melakukan pendampingan pembuatan disinfektan. Caranya adalah sebagai berikut. Adapun alat yang dibutuhkan yaitu botol semprot, wadah, gelas ukur, pengaduk, sedangkan bahan yang dibutuhkan ada air, cairan antiseptik, atau cairan pemutih baju. Sebenarnya bisa menggunakan bahan lainnya, seperti cairan pembersih lantai. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membuat dengan menggunakan cairan antiseptik atau Dettol, di mana dengan mencampurkan 20 ml Dettol dan 400 ml air. Langsung saja kita masukkan 400 ml air ke dalam wadah. Selanjutnya memasukkan cairan antiseptik atau Dettol sebanyak 20 ml. Kemudian, aduk campuran hingga rata. Langkah terakhir yaitu memasukkan cairan disinfektan ke dalam botol yang telah disediakan. Dan cairan disinfektan sudah siap digunakan. Baik, itu tadi berbagai rangkaian kegiatan dan pengalaman saya selama KKN di Desa Rawakartu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.